Selamat siang anak-anak. Setelah kita menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan elektrolit, sekarang kita lanjutkan untuk contoh-contoh atau pembahasan ke sifat koligatif yang nomor 1, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Rumusnya delta P adalah I dikali NT dibagi I dikali NT tambah NP dikali P0. Keterangannya seperti yang terlihat di sini ya, dan kita sudah ketahui sebelumnya bahwa I adalah faktor Van Hoff. Rumus untuk I sama dengan 1 tambah N dikurang 1 dikali alfa. Ini keterangannya. N koefisien ion, alfa derajat ionisasi, delta P penurunan tekanan uap, NT mol zat terlarut, dan NP mol zat pelarut. Nah, kita mengetahui bahwa contoh senyawa larutan elektrolit itu NaOH dan CaCl2. Di sini Ibu mencontohkan untuk menentukan N. N itu adalah koefisien daripada ion. Nah, ini kita ionisasikan dulu NaOH sama dengan atau menghasilkan Na positif tambah NOH atau Na positif tambah OH negatif. Nah, di sini koefisiennya 1 dan ini 1. Jadi koefisien untuk NaOH sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk senyawa nomor 2 yaitu CaCl2. Kita buat reaksi ionisasinya menjadi Ca2 positif tambah 2Cl negatif. Jadi harga N-nya sama dengan 1 tambah 2 yaitu 3. Nah, perlu anak-anakku ketahui, jika dia elektrolit kuat, harga N sama dengan harga I. Kita tahu bahwa NaOH adalah elektrolit kuat. Jadi harga N-nya ini nanti ya sama dengan harga I. N sama dengan I, berarti harga I-nya juga sama dengan 2. Karena ini berkaitan dengan contoh soal yang di bawah ini, yaitu sebanyak 15 gram NaOH dilarutkan dengan 180 gram air. Nah, apabila diketahui tekanan uap air murni pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 32 mm Hg, maka tentukan tekanan uap larutan pada suhu tersebut. Nah, kita juga sudah tahu bahwa Mr NaOH sama dengan 40 gram per mol, kemudian Mr H2O sebagai pelarut 18 gram per mol. Jadi dari soal ini yang diketahui adalah massa NaOH 15 gram, massa air 180 gram, kemudian Mr-nya juga kita sudah ketahui, dan N-nya sama dengan harga I yaitu 2. Nah, yang ditanya adalah tekanan uap larutan atau P. Nah, berarti kita jawab pertama, kita tentukan dulu harga dari mol zat terlarut atau mol NaOH, yaitu sama dengan massa zat terlarut atau NaOH dibagi dengan Mr NaOH. Nah, kita sudah lihat tadi yaitu 15 gram NaOH dibagi dengan 40 gram gram per mol, yaitu apa? Mr daripada NaOH. Kalau kita bagikan ini menjadi 0,375 mol. Ini kan dicoret, jadi tinggal ini. Nah, itu mol NaOH. Kemudian kita cari mol dari air. Mol air sama saja, yaitu gram per larut, gram air dibagi dengan Mr air. Gram air tadi 180, jadi 180 gram dibagi dengan 18 gram per mol. Hasilnya yaitu 10 mol. Nah, baru kita masukkan ke rumus daripada delta P. Rumus delta P tadi
ada di samping ini, yaitu kita tuliskan ulang. Delta P sama dengan I dikali NT dibagi I dikali NT ditambah NP dikali dengan P0. Nah, harga-harganya kita masukkan. I-nya tadi dapat 2 kali mol dari NaOH atau natrium hidroksida 0,375 mol dibagi 2. Nah, mol terlalunya sama dengan 0,375 ditambah dengan mol pelarut yaitu 10 mol. Kemudian dikali dengan P0-nya. P0-nya tadi, di sini kita belum tulis, kita tambahkan. Harga P0 sama dengan ini. 32 mm Hg. Jadi dikali dengan 32 ya. Nah, hasilnya ini kita perhitungkan dari hasil itu sehingga dapat ya, ini kita bisa kalikan dulu ya menjadi 0,75. Kemudian ini dikalikan hasilnya 10,75 dikali 32. Nah, hasilnya sama dengan 2,23 mm Hg. Nah, ini adalah delta P. Nah, tadi yang ditanya adalah P. Jadi, kita menggunakan rumus P sama dengan P0 dikurang delta P. Berarti P0-nya sama dengan tadi 32. Berarti 32 dikurang 2,23. Ini satuannya milimeter Hg. Hasilnya sama dengan 29,77 mm Hg. Nah, jadi ya, tekanan uap larutan pada suhu tersebut sama dengan 29,77 mm Hg. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Nanti tugas-tugas selanjutnya akan Ibu kirimkan melalui file. Terima kasih, selamat siang.